Oke, halo. Eh, Semester 3A sama semester 3B, Prodi BMB. Ini akan saya sampaikan secara sederhana tentang mata kuliah Etika Bisnis Budis, pertemuan 1 dan pertemuan 2. Mohon maaf, kita sekarang asinkronus karena saya posisi benar-benar sangat sibuk. Ini jam berapa? Jam 10 lewat, saya baru menyelesaikan tugas dari pagi. Oke, kita langsung saja eh, kepada pokok bahasanya ya. Oke, jadi agenda kita pada pertemuan 1 dan 2, nanti kita akan membahas tentang apa itu etika, apa itu norma, apa itu hukum, dan bagaimana tentang bisnis Budis itu sendiri. Kalau di sini secara sederhana saya buat untuk etika sendiri adalah refleksi baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Jadi etika itu bersifat luas. Pendekatannya harus secara sistematis dalam menentukan perilaku dan tidak ada sanksi hukum. Sanksi secara hukum tidak ada untuk etika ini. Nah, berbanding terbalik dengan norma. Norma ini memiliki sanksi ketika kita melanggarnya. Karena norma ini merupakan aturan yang telah ada atau disepakati bersama sebagai refleksi dari hal baik dan buruk tersebut. Petunjuk atau pedoman yang berlaku di masyarakat, diterima juga secara luas, disetujui secara budaya. Karena hal tersebutlah makanya dia memiliki sanksi. Nah, kalau hukum sendiri ini adalah aturan dari sanksi, maksudnya aturan dan sanksi yang berlaku pada suatu wilayah. Artinya, ketika kita melakukan eh, suatu etika, itu harus sesuai dengan lingkungan sekitar. Jika kita melanggarnya, memang tidak ada sanksi secara hukum, tapi kita bisa saja tidak diterima pada lingkungan tersebut. Berbeda dengan norma. Selain kita bisa tidak diterima, tapi kita juga bisa mendapatkan sanksi. Sanksi itu adalah terkait dengan hukum. Tetapi kalau etika itu sendiri eh, adalah suatu hal yang membuat kita berhasil atau tidak berhasilnya itu tergantung dari etika juga. Ketika kita memahami tentang bagaimana etika dalam berbisnis, artinya kita mengetahui baik buruknya dalam berbisnis, benar salahnya dalam berbisnis. Kalau kita tahu, maka etika inilah yang akan bisa membawa keberhasilan bagi kita. Artinya etika inilah yang menentukan berhasil atau tidak berhasilnya kita dalam melakukan suatu bisnis. Oke, paham ya sampai di sini? Kemudian kalau untuk bisnis Budis itu sendiri diartikan suatu usaha perekonomian yang berpedoman sesuai dengan Tipitaka. Ya, oke, kita lanjut. Etika bisnis ini sendiri adalah merupakan suatu isu yang memang sering kita bahas. Dari mulai kita makan, minum, berpakaian, menggunakan kendaraan. Semua adalah merupakan hasil dari bisnis. Bisnis ini sendiri merupakan kegiatan memproduksi dan menjual barang dan jasa. Ingat ya, poinnya adalah barang dan jasa yang dibisniskan. Bisnis ini ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk saling melengkapi kebutuhan satu sama yang lainnya. Nah, bisnis ini adalah bagian integral atau bahasa lainnya adalah tidak terlepas dari masyarakat, ya. Jadi memang antara bisnis dan masyarakat saling keterkaitan. Bisnis ada karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Kalau masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya, maka tidak perlu adanya lagi bisnis. Dia hidup independen jadinya. Oke, nah bisnis ini juga sudah ada sejak dulu, yaitu ketika masih caranya adalah dengan barter. Baru kemudian muncullah uang sebagai alat menukar yang sah, yang menentukan nilai dari suatu barang. Karena apa dimunculkan uang? Karena pada masa itu cara barter seringkali membuat salah satu pihak menjadi rugi karena nilai barang
sulit untuk ditakar pada saat itu, ya. Nah, karena munculnya uang inilah makanya bisnis menjadi lebih kompleks, oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi ini di awal kita masih berbicara tentang etika bisnis secara umum dulu, nanti baru di bagian akhir kita akan berbicara tentang etika bisnis yang secara Buddhis, ya. Nah, kalau dari sudut pandang bisnis sendiri, eee, ada 3 hal ada 3 hal yang menjadi sudut pandang dalam bisnis itu sendiri. Yang pertama adalah, sudut pandang secara ekonomis. Artinya, bisnis ada untuk mencari keuntungan. Jadi, di sini perusahaan kan sudah mengeluarkan modal, baik itu berupa uang, SDM, resep di sini saya tulis pelayanan, artinya segala hal yang berkaitan dengan menciptakan suatu bisnis. Resep di sini bisa dikatakan kayak formula juga, maksudnya, racikannya ya, bahwa, saya membuat makanan seperti ini nih, yang disukai oleh masyarakat. Nah, sehingga, dari apa yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tadi, perusahaan tentu menginginkan balasan ya berupa keuntungan. Kalau nggak untung ngapain gua repot-repot, kan gitu. Itu dari segi ekonomisnya. Nah, kalau dari segi moralnya, jadi moral di sini tidak akan menyalahkan jika bisnis dilakukan untuk mencari keuntungan, namun tidak diperkenankan untuk mengganggu atau melanggar hak orang lain. Eee, jadi tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi tidak boleh merugikan orang lain. Ini dari sisi moral. Jadi artinya apa? Jadi kita ketika dalam, mengeluarkan suatu bisnis, kita harus mendapatkan keuntungan, tetapi kita tidak boleh menipu. Dalam arti apa? Memberikan harga atau mengambil keuntungan yang terlampau besar, yang memang di luar logika ya, di luar, pasaran. Kemudian bisa saja kita menipu di kualitas barang, kita menaikkan harga harga barang tersebut, tetapi kita malah menurunkan jauh kualitasnya. Itu bisa dikatakan salah satu bentuk dari, sikap yang tidak tidak bermoral bagi para pembisnis. Cuman terkadang hal-hal tersebut tetap dilakukan namun dengan batasan yang wajar. Banyak kok, kayak seperti dulu saya pernah makan coklat Fulo mungkin saya lupa apa apa namanya itu yang coklat ini. Dulu coklat itu, dia dalamnya isi coklatnya itu penuh, apa sih namanya, Astro ya kalau nggak salah ya. Nah sekarang harganya lebih mahal tapi, isinya nggak ada kosong. Tapi kalau kondisi seperti itu, masih dalam kategori kemoralan karena memang harga barang juga meningkat semua dan, eee, saat ini memang dari masyarakat sendiri tidak tidak memprotes hal tersebut karena masih masuk ke logika, masih masuk ke memang, masih masuk akal lah untuk kenaikan harganya tadi, seperti itu. Nah, untuk hukum sendiri, bisnis memang selalu terkait dengan aturan-aturan hukum. Artinya, bisnis memang tidak boleh melanggar aturan, secara hukum dan hukum lebih jelas dari moral, karena ada hitam di atas putih. Jadi sudah ada aturan tertulisnya. Jadi sudut pandang bisnis ada 3 ya, ekonomis, moral, sama hukum. Ekonomis mencari keuntungan karena sudah memberikan sesuatu. Moral, adalah apa namanya, diperkenankannya kita untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan hukum di sini adalah aturan yang harus kita, jalani, terkait dengan berbisnis, banyak hal. Salah satunya tentang, adanya merek ya, merek tidak boleh diklaim orang sembarangan. Kalau kita sudah punya merek yang terdaftar, merek kita tidak boleh diambil. Karena salah satu kasus seperti ayam geprek, onsu ya, apa namanya, yang satu ada, bensu, yang satu apa, tapi sama-sama ada onsu-onsunya. Jadi memang yang pertama ini, eee, orang yang
orang yang membuka geprek bensu ini memang namanya benar-benar ada bensunya. Sedangkan yang satu lagi si artis ini memang meniru dari yang pertama tadi. Ini sebenarnya sudah melanggar hukum sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa bisnis ini harus dilakukan secara etis? Ya, ada beberapa hal di sini. Yang pertama, ini terkait dengan pemangku kepentingan. Karena bisnis harus dijalankan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Kemudian profitability maksudnya. Jadi akan mengkondisikan profitability menjadi tinggi sehingga citra di mata masyarakat akan menjadi baik, mendapatkan profit ya di sini. Kemudian terkait dengan pemerintahan, artinya mewajibkan bisnis dilakukan secara etis dengan mengatur undang-undang tentang bisnis. Selanjutnya, no harm. Artinya, untuk mencegah kerugian pada masyarakat dan pemangku kepentingan, masyarakat tidak akan tertipu oleh produk dan pemangku kepentingan akan terus untung jika produknya laku. Itu harm ya, bukan haram. Kemudian, konsumen adalah king. Dalam persaingan ketat berbisnis, nah maka pelanggan adalah raja, karena konsumen adalah penentu dari maju atau suksesnya suatu bisnis. Kemudian karyawan. Perusahaan menyadari bahwa karyawan bukan tenaga yang dapat dieksploitasi. Artinya, karyawan tidak dapat secara mati-matian menyerahkan jiwa raganya untuk majunya suatu perusahaan. Dalam hal ini, harus balance. Perusahaan harus memperlakukan karyawan dengan hasil yang diperoleh atau diberikan karyawan tersebut. Jadi semakin besar hasil kerja karyawan tersebut, maka semakin besar juga komisi yang bisa didapatkan oleh karyawan tadi. Harus balance di sini. Dan terakhir adalah pemerintah kembali. Ya, pemerintah. Di sini juga ada pemerintah. Sistem pasar terbuka mengkondisikan pemerintah untuk bersikap netral, maka harus beretika karena tidak ada keistimewaan. Di sini sebenarnya kalau untuk judul atasnya judul yang saya buat sendiri, tapi penjelasannya ada di bawah. Jadi kata di atas bukan berarti kenapa bisnis harus dilakukan secara etis, karena mampu kepentingan, karena profitability, karena pemerintah, bukan. Cuman judul yang di atas ini judul yang memang saya buat sendiri, ya, berdasarkan dari alasan bisnis harus dilakukan secara etis. Ini ada beberapa. Nah, lanjutnya stakeholder atau pemangku kepentingan, ini adalah penjelasannya ya. Mengapa bisnis harus dilakukan? Jadi bisa dikatakan bahwa stakeholder merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan dan bisnis. Nah, salah satu contoh dari stakeholder ini adalah pemilik, pekerja, pemerintah, pemegang saham, pemasok, kreditor, masyarakat, kelompok pendukung, konsumen, aktivitas sosial, rekan bisnis, penyalur, media, massa, dan pemerintah asing, semua termasuk ke dalam stakeholder. Jadi karena adanya stakeholder atau pemangku kepentingan ini, maka bisnis harus dilakukan secara etis. Kalau tidak ada, kalau dilakukan secara tidak etis, sama saja kita tidak ada akan bentuk kerjasama, karena di stakeholder itu bukan saja orang-orang yang berada pada satu organisasi atau perusahaan, tetapi terkait dengan organisasi lainnya yang memang terjalin hubungan kerjasama. Kalau tidak ada keetisan di sana, emang lu mau kerjasama sama yang gak beretis? Itu logikanya, oke? Nah, selanjutnya kalau untuk yang, ini kelanjutannya lagi, untuk pendekatan stakeholder sendiri itu ada dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok primer sama kelompok sekunder. Nah, kelompok primer ini bisa dikatakan bagian dalam atau intern ya, bisa dikatakan sebagai intern, bisa dibilang bukan benar-benar intern, artinya yang primer, yang kelompok yang memang terkait secara langsung gitu. Nah, kalau untuk primer ini sendiri, tentunya karyawan disebut sama supplier,
harus dilakukan secara etis agar semuanya saling menguntungkan. Ini alasannya ya, teman-teman, untuk menjaga kepentingan semua pihak. Kalau kelompok sekunder ini sendiri, contohnya adalah pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga terkait yang berhubungan langsung dengan jalannya operasional perusahaan. Kenapa perlu dilakukan secara etis? Agar semua dapat berjalan sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, lanjut. Ini kita membahas sedikit tentang etika. Oke. Oke, kita bahas sekilas tentang etika ya. Kalau untuk hal-hal lainnya seperti konsumen adalah raja, karyawan maupun sistem pasar terbuka, dan tentang profitability maupun undang-undang itu sudah jelas, makanya di sini tidak saya berikan tambahan penjelasan di slide-nya, hanya pemangku kepentingan yang saya tambahkan saja. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita membahas tentang berfokus kepada etika, pengertian etika. Jadi etika itu berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos. Kalau dalam bahasa jamaknya disebutnya ta eta atau adat istiadat. Oke. Nah, di sini eh, etika itu juga bisa diartikan sebagai moralitas, yang dalam bahasa Latin artinya disebutnya mos, mos. Kalau dalam bahasa Jawa disebutnya mores atau adat istiadat atau kebiasaan. Hampir sama ya. Nah, untuk filsafat moral, jadi karena dia berkaitan dengan moralitas, kalau kita pandang dari filsafat moralnya, etika tidak memberi perintah konkret sebagai pegangan siap pakai. Oh ya, jadi artinya dalam hal ini etika sendiri dia bisa dikatakan bukan sesuatu yang suatu hukum mutlak, hukum pasti, hukum yang memang betul-betul mengatur, tidak. Tetapi kalau tidak dijalankan kita akan rugi, gitu dia. Tapi dia tidak merupakan suatu hukum yang benar-benar pasti mengatur. Tapi jika tidak dilakukan, maka kita akan merugi. Itu dia. Nah, untuk refleksi kritis dan secara rasionalnya, ada dua poin. Yang pertama, nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia. Yang kedua, masalah kehidupan manusia pada norma atau moral yang diterima secara umum. Ini refleksi dari apa namanya, dari moralitas tadi ya, dari moralitas maupun dari etika tadi. Jadi dia memiliki nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia, bukan manusia. Kalau yang namanya manusia tidak akan menyakiti sesama manusia, itu artinya yang beretika. Tapi kalau dia berperilaku bukan seperti manusia, seperti menipu, eh, berbuat curang, dan lain-lain, maka dia tidak beretika atau bukan manusia. Terserah teman-teman mau menjadi manusia atau bukan manusia. Kalau teman-teman mau bermanusia, nanti harus beretika. Jika tidak menjadi manusia, tidak perlu beretika. Nah, kemudian refleksinya adalah masalah kehidupan manusia pada norma atau moral yang diterima secara hukum. Artinya apa? Walau etika ini walaupun tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi dia sangat erat kaitannya dengan norma, dengan moral, yang dimana diterima secara umum. Artinya etika ini dimanapun berada tetap sama. Etika yang diterima adalah etika yang memang secara umum baik dan memang perlu dilakukan seperti itu. Nah, di sini kita bisa ada tulisan lagi, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri dan juga pada masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan untuk mengikuti aturan yang ada di masyarakat. Itu dia. Selanjutnya,
kita beralih ke etika bisnis. Etika bisnis diartikan sebagai perwujudan dari serangkaian prinsip-prinsip etika normatif atau mengikuti norma yang berlaku pada perilaku bisnis. Jadi perwujudan dari prinsip tentang etika mengikuti norma yang ada. Itu etika bisnis yang dilakukan pada perilaku dalam berbisnis. Kalau etika yang lain ya etika yang lain disebutnya. Kalau bisnis etika bisnis seperti itu. Nah, di sini etika bisnis itu berperan sebagai pedoman. Ingat ya, pedoman atau patokan yang menentukan benar atau salahnya tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Itu etika, patokannya. Tingkatan etika bisnis ini sendiri ada 3, yaitu mikro, meso, dan makro. Penjelasannya untuk tingkatan mikro itu merupakan lingkup dari individu, yaitu hubungan antara pimpinan dengan karyawan, antara konsumen dengan produsen, antara supplier dengan distributor. Artinya lingkupnya yang masih secara individual, masih secara perseorangan, bisa juga dikatakan demikian. Jadi bagaimana etika antara pimpinan dengan karyawan, bagaimana karyawan harusnya kepada pimpinan, demikian juga bagaimana konsumen kepada produsen dan produsen kepada konsumen. Demikian juga antara supplier dengan distributor, bagaimana juga distributor kepada supplier. Nah, untuk tingkat meso ini sendiri itu lingkupnya lingkup organisasi atau yang menengah atau yang lebih tinggi daripada lingkup individu itu sendiri. Jadi kalau tingkat meso ini adalah etika bisnis antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Kalau mikro tadi kan antara individu atau antara satu jabatan, satu kedudukan, satu peran dengan peran yang lainnya. Tapi kalau tingkat meso dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Sedangkan kalau untuk tingkat makro sendiri, ini lingkupnya sudah sangat luas. Artinya apa? Di sini adalah etika bisnis yang melibatkan seluruh bisnis itu sendiri, dari pemerintah yang menerapkan aturan untuk bisnis, dari semua masyarakat yang berbicara tentang pembagian kekayaan alam untuk bisnis. Maka di sini tingkat makro sudut pandangnya sangat luas. Nah, di sini kita akan membahas tentang etika bisnis sebagai yang bagian terakhir. Yang menjadi sumber dari kita dalam menentukan etika berbisnis sesuai dengan agama Buddha adalah pertama, Sigala Wada Sutta, kedua Pancasila Buddhis, ketiga Pancadharma, dan keempat adalah jalan tengah. Nah, rekan-rekan, di sini ada beberapa lima pertanyaan. Bagaimanakah etika bisnis dari atasan ke karyawan menurut Sigalo Wada Sutta? Ini buat tugas kalian ya, silakan dijawab. Kemudian bagaimana etika berbisnis dari karyawan kepada atasannya menurut Sigalo Wada Sutta. Nah, kemudian bagaimana etika berbisnis produsen ke konsumen berdasarkan dari Pancasila Buddhis dan Pancadharma, ya. Kemudian juga bisa dikaitkan dengan jalan tengah. Kemudian bagaimana etika bisnis antar organisasi dan etika bisnis dengan seluruh pelaku bisnis jika dikaitkan dengan Pancasila Buddhis, Pancadharma, dan jalan tengah. Jadi yang bagian atasan ke karyawan, karyawan ke atasan, kalian harus membuatnya sesuai dengan berdasarkan Sigala Wada Sutta. Ini sangat mudah ya. Tentu teman-teman sudah pada tahu. Kalau untuk yang produsen ke konsumen, antar organisasi, dan dengan seluruh pelaku bisnis, ini kalian mengacu pada Pancasila Buddhis, Pancadharma, dan jalan tengah, ataupun suta-suta yang lainnya. Oke, itu saja untuk pertemuan ke-1 dan kedua. Nanti minggu depan mudah-mudahan tugas latsar saya itu sudah semakin singkat, jadi bisa kita pembelajaran sinkronus. Oke, terima kasih, itu saja. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, dan selamat mengerjakan ke-5 pertanyaan yang mudah-mudah ini. Oke, sampai jumpa di minggu depan semuanya. Terima kasih, Namo Buddhaya.